Selamat malam, Pak. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri, Ramelia Recibukus dengan NIM 073847, lalu ada Sekar Tikasari dengan NIM 073857, lalu ada Yosua Tediardi dengan NIM 073867. Next. Berikut adalah outline pada presentasi kami malam ini, yaitu yang pertama ada dasar-dasar kemantapan lereng, penanganan dan perkuatan lereng, lalu ada pemantauan lereng. Next. Dasar-dasar kemantapan lereng. Lanjut. Pendahuluan. Tambang terbuka merupakan metode penambangan yang sangat cost efektif dan memungkinkan mekanisasi secara intensif dan produksi besar. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menambang deposit mineral dengan kadar rendah yang tidak ekonomis jika ditambang dengan metode tambang bawah tanah. Analisis kemantapan lereng mensyaratkan yaitu database geologi, model hidrogeologi, estimasi kekuatan, dan karakteristik deformasi massa batuan dan bidang diskontinu. Lalu ada pemahaman gaya-gaya eksternal, misalnya yang berhubungan dengan gempa bumi yang mungkin bekerja pada lereng. Next. Lalu ada dasar-dasar kemantapan lereng. Yang pertama itu ada model geologi. Model geologi komprehensif mutlak diperlakukan untuk perancangan lereng. Tanpa model tersebut, perancang lereng harus menggunakan data empiris kasar sehingga kegunaan rancangan diragukan, kecuali untuk evaluasi prakelayakan yang sangat sederhana. Pada tambang terbuka, model geologi seharusnya ada dan sepanjang adanya kerjasama yang baik antara bagian geologi dan bagian geoteknik. Hanya diperlukan usaha sederhana untuk menghasilkan model geoteknik yang baik. Paket-paket program perencanaan tambang memungkinkan konstruksi dan visualisasi model-model komprehensif yang dapat mengandung yang pertama, informasi geologi dan struktur geologi, distribusi kadar biji atau batu bara geoteknik selanjutnya. Yes. Selanjutnya ada pengumpulan data geologi dan geoteknik. Data geologi dasar yang umumnya diperlukan adalah litologi regional dan lokal. Dan lokal, informasi struktur dan hidrogeologi, pemberian inti rinci dan foto-foto yang setiap waktu dapat diinterpretasikan oleh seorang engineering geologis. Data-data pengumpulan geologi dan geoteknik berupa, yang pertama data struktur, kemudian litologi, mineralisasi dan alterasi, pelapukan, hidrogeologi, dan terakhir ada karakteristik massa batuan. Selain itu, informasi terpenting adalah data struktur. Informasi ini harus cukup rinci sehingga kecenderungan statistikal dapat diperkirakan dan digunakan sebagai input model analitik. Selanjutnya. Pengaruh air tanah dan pengaruh alterasi. Alterasi terjadi pada intrusi batuan beku yang mengalami pemanasan dan pada struktur tertentu yang memungkinkan masuknya air meteorik untuk dapat mengubah komposisi mineralogi batuan. Di beberapa tambang terbuka, khususnya tambang biji, pada umumnya selalu berhubungan dengan zona batuan alterasi sebagai proses pembentukannya. Kehadiran air tanah dalam lereng batuan merupakan faktor kritis dalam setiap analisis kemantapan lereng, karena air tanah memiliki tekanan air pori yang menimbulkan gaya angkat dan menurunkan kekuatan suatu massa batuan penyusun lereng. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemantapan lereng. Yang pertama, geometri lereng, kemiringan, dan tinggi suatu lereng sangat mempengaruhi kemantapannya. Jadi semakin tinggi kemiringan dan ketinggian suatu lereng, maka kemantapannya semakin berkurang. Yang kedua adalah struktur batuan. Struktur batuan yang sangat mempengaruhi kemantapan lereng adalah bidang-bidang sesar, perlapisan, dan rekahan. Struktur batuan tersebut merupakan bidang-bidang lemah atau bidang diskontinu dan sekaligus juga sebagai tempat merembesnya air, sehingga batuan lebih mudah longsor. Yang ketiga ada sifat fisik
dan mekanik batuan. Sifat fisik batuan sendiri mempengaruhi kemantapan lereng berupa bobot isi, porositas, dan kandungan air. Kuat tekan, kuat tarik, kuat geser, dan sudut geser dalam batuan juga merupakan sifat mekanik batuan yang juga mempengaruhi kemantapan lereng. Nah, yang keempat ada gaya-gaya dari luar yang dapat mempengaruhi kemantapan suatu lereng, berupa getaran yang diakibatkan oleh gempa, peledakan, dan pemakaian alat-alat mekanis yang berat di dekat lereng, pemotongan dasar tuh lereng, dan penebangan pepohonan pelindung lereng. Lalu ada manajemen lereng. Nah, pada setiap tambang terbuka, sejumlah ketidakmantapan lereng itu dapat terjadi di sejumlah lokasi pada waktu tertentu. Pengelolaan hal ini merupakan seni dari sebuah tambang terbuka yang baik. Ketidakmantapan merupakan tanda dari rancangan lereng yang terlalu konservatif dan juga menunjukkan manajemen tambang yang tidak efisien. Oleh karena itu, mutlak diperlukan bahwa engineering geologists, geotechnical engineers, dan manplan selalu bekerja sama untuk menjamin bahwa data yang sesuai dikumpulkan, analisis yang sesuai dilakukan, rancangan lereng secara jelas disampaikan dan dimengerti oleh perencana tambang dan operator. Program pemantauan lereng yang baik dilakukan untuk pemantauan lereng selama umur tambang. Lalu ada analisis kemantapan lereng. Nah, analisis kemantapan lereng itu dipengaruhi oleh yang pertama ada tingkat pelapukan, struktur geologi, geometri lereng, karakteristik material pembentuk lereng, kondisi air tanah, dan beban statistik atau dinamit. Jenis longsoran sendiri itu ada longsoran busur, longsoran bidang, longsoran baji, dan longsoran guling. Metode analisis kemantapan lereng, yang pertama ada metode kesetimbangan batas atau limit equilibrium, yang kedua ada metode numerik, dan ada metode empirik. Nah, jenis-jenis ketidakmantapan lereng, yaitu yang pertama itu yang seperti di gambar A, itu waste rock-nya sangat rapuh dan retak, dan pola strukturnya itu dapat diidentifikasi. Yang kedua, plan failure ini failure bidang pada batuan dengan struktur yang sangat teratur. Nah, yang ketiga ini ada wedge failure atau longsoran baji yang biasanya ada dua perpotongan bidang discontinue. Nah, yang keempat ada toppling failure yang biasanya hard rock-nya berasal dari kolumnar yang dipisahkan oleh diskontinuitas atau bidang discontinue dan steply-nya itu curam terdalam. Nah, di sini ada gambar potensi ketidakmantapan lereng. Selanjutnya ada teknik stereografis. Nah, untuk teknik stereografis ini, kita harus mengetahui apa itu strike, dip direction, plunge, trend, dan pitch. Dengan menggunakan Streonet, kita dapat menentukan keenam hal ini. Nah, strike sendi itu merupakan arah garis horizontal yang terletak pada suatu bidang lemah yang miring. Yang kedua, ada dip. Dip itu merupakan kecondongan dengan sudut kemiringan terbesar, dibentuk oleh bidang lemah dan bidang horizontal, dan diukur tegak lurus strike. Dip direction itu merupakan arah kemiringan bidang lemah yang diukur pada bidang horizontal dan tegak lurus oleh strike. Yang keempat, ada plunge, merupakan kemiringan suatu garis miring yang diukur dari bidang horizontal. Kelima, ada trend, berupa arah dari garis pada bidang horizontal yang terbentuk dari proyeksi suatu garis miring. Keenam, ada pitch, yaitu sudut yang terbentuk antara strike dan garis pada suatu bidang lemah miring. Nah, di sini ada longsoran bidang atau plane failure. Nah, bidang pertama, bidang gelincir dan rekahan tarik mempunyai strike sejajar dengan strike lerengnya. Yang kedua, rekahan tariknya adalah bidang vertikal dan terisi air sedalam ZW, seperti pada gambar. Yang ketiga, air membasahi bidang gelincir lewat bagian bawah bidang rekahan tarik dan merembes sampai di jejaknya pada muka lereng. Yang keempat, gaya W atau gaya berat, U sebagai gaya angkat,
dan V sebagai gaya tekan air dan di rekahan tarik bekerja di titik pusat blok, sehingga diasumsikan tidak ada momen penyebab rotasi. Yang kelima, kuat gesernya dari bidang gelincir adalah T sama dengan C plus S tan F, di mana C merupakan kohesi dan sudut geser dalam. Yang keenam, terdapat bidang release di kanan kiri blok sehingga tak ada hambatan di kanan kiri blok yang menggelincir. Yang kedua, ada longsoran baji. Longsoran baji ada dua bidang lemah atau lebih yang berpotongan sedemikian rupa sehingga membentuk baji terhadap lereng. Kemudian, biasanya sudut lerengnya itu lebih besar daripada sudut garis potong kedua bidang lemah. Yang ketiga, sudut garis potong kedua bidang lemah biasanya lebih besar daripada sudut geser dalamnya. Yang ketiga ada longsoran busur. Biasanya jenis tanah atau batuan, dalam hal ini tanah atau batuan dianggap homogen dan kontinu. Yang kedua, longsoran ini sering terjadi menghasilkan bidang luncur berupa busur atau lingkaran. Yang ketiga, tinggi permukaan air tanah pada lereng cukup tinggi. Nah, ada longsoran guling. Dapat dilihat bahwa gaya-gaya yang bekerja itu pada blok N, blok N yang akan terguling. Jadi, dikarenakan adanya gaya-gaya yang bekerja pada blok N, nah blok N ini akibatnya akan terguling dan tergelincir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ramel. Mel. Baiklah. Selanjutnya ada penanganan dan perkuatan lereng. Lanjut. Berikut ini ada gambar dari longsoran di tambang. Selanjutnya. Nah, ini adalah longsoran di tempat lain seperti jalan dan permukiman penduduk. Lanjut. Penanganan dan pemantapan lereng. Pada dasarnya, longsoran akan terjadi karena dua sebab, yaitu naiknya tegangan geser dan menurunnya kekuatan geser. Adapun faktor yang dapat menaikkan tegangan geser adalah yang pertama, pengurangan penyanggaan lateral antara lain karena erosi longsoran terdahulu yang menghasilkan lereng baru dan kegiatan manusia. Yang kedua, ada pertambahan tegangan antara lain karena penambahan beban, tekanan air rembesan, dan penumpukan. Yang ketiga, ada gaya dinamik yang disebabkan oleh gempa dan getaran lainnya. Yang keempat, itu ada pengangkatan atau penurunan regional yang disebabkan oleh gerakan pembentukan pegunungan dan perubahan sudut kemiringan lereng. Yang kelima, ada pemindahan penyangga yang disebabkan oleh pemotongan tebing oleh sungai, pelapukan dan erosi di bawah permukaan, kegiatan pertambangan dan terowongan, berkurang atau hancurnya material di bagian dasar. Dan yang terakhir itu adalah tegangan lateral yang ditimbulkan oleh adanya air di rekahan serta pembekuan air, penggembungan lapisan lempung, dan perpindahan sisa tegangan. Selanjutnya. Sedangkan faktor yang mengurangi kekuatan geser adalah keadaan atau rona awal memang sudah rendah dari awal disebabkan oleh komposisi, tekstur, struktur, dan geometri lereng. Lalu yang kedua itu ada perubahan karena pelapukan dan reaksi kimia fisik yang menyebabkan lempung berpotensi menjadi lunak, disintegrasi batuan granular, turunnya kohesi, penggembungan lapisan lempung, dan pelarutan material penyemen batuan. Lalu yang ketiga ada perubahan gaya antara butiran karena pengaruh kandungan air dan tekanan air pori. Lalu yang keempat itu ada perubahan struktur seperti terbentuknya rekahan pada lempung yang terdapat di tebing atau lereng. Selanjutnya. Berikut adalah penanganan longsoran. Nah, biasanya tuh penyebab dari longsoran itu ada kekuatan material, tekanan air, gaya luar, dan geometri. Selanjutnya. Tindakan perbaikan. Ada 3 metode, yaitu yang pertama ada metode geometris. Metode geometris ini adalah metode yang biasanya sederhana dan hemat biaya.
dengan mengubah kemiringan geometri dan lereng curam ke lereng yang lebih lembut. Stabilitas lereng dapat ditingkatkan. Metode ini dapat dilakukan dengan memotong kemiringan dan penghapusan beban eksternal di atas kemiringan atau untuk mengisi ulang lereng. Yang kedua ada metode drainase, yaitu salah satu faktor kegagalan lereng adalah tekanan air jenuh dan pori membangun di bawah sadar. Jika sistem drainase telah disediakan, peluang membangun tekanan air pori dan saturasi subsoil dapat diminimalkan. Metode ini bisa sangat efektif, namun sistem drainase harus dipertahankan untuk secara efektif. Lalu ada metode mempertahankan struktur. Metode ini tuh biasanya umumnya lebih mahal, namun karena situs yang dibatasi, itu selalu metode yang paling umum diadopsi. Selanjutnya, perkuatan lereng. Perkuatan lereng merupakan tindakan yang pada prinsipnya bertujuan untuk memperbesar kekuatan tanah atau batuan sehingga lereng lebih mantap. Lalu adapun maksud dari perkuatan lereng adalah yang pertama membantu massa batuan untuk menyangga dirinya. Yang kedua, memasang struktur luar yang nantinya tidak merupakan bagian dari massa batuan tetapi akan menyangga dari sisi luar. Lalu tindakan perkuatan harus memperhatikan dua hal, yaitu yang pertama ada jenis material yang dihadapi dan jenis keruntuhan yang berpotensi untuk timbul. Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari perkuatan lereng yang dimana nama perkuatan lereng ini adalah perkuatan lereng bronjong. Lanjut. Yang ini adalah perkuatan lereng tanah atau biasa disebut tembok penahan. Lanjut. Dan yang ini adalah perkuatan lereng batuan. Di sebelah kiri ini adalah gambar tumpuan beton, perkuatan lereng tumpuan beton, dan yang di sebelah kanan ini adalah jangkar batuan. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yosua Tidiarti. Baik, sekarang kita masuk ke materi pemantauan lereng. Next. Menurut Kepmen nomor 55K/26/M P1995 pasal 240, yang pasal pertama, Kepala Teknik Tambang harus menjamin bahwa kemantapan lereng penambangan, penimbunan dan material lainnya telah diperhitungkan dalam perencanaan tambang. Yang kedua, penimbunan tanah penutup hanya dapat dilakukan pada jarak sekurang-kurangnya 7,5 meter dari ujung teras atas penambangan. 3. Dilarang melakukan penggalian potong bawah undercutting pada permuka kerja, teras atau galeri, kecuali mendapat persetujuan Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang. Keempat, permuka kerja harus aman dari batuan menggantung dan pada waktu pengguguran batuan, para pekerja di tempat tersebut harus menyingkir. Next. Kepmen nomor 55, pasal 257, yang pertama, apabila seseorang yang ditugaskan bertanggung jawab pada suatu bagian dari pertambangan menyadari bahwa kemungkinan bahaya akan timbul, maka yang pertama harus memeriksa atau menyuruh orang untuk memeriksa kondisi daerah tersebut. Yang kedua, harus segera memerintahkan para pekerja yang berada di daerah tersebut untuk menyingkir. Yang ketiga, setelah melaksanakan hal tersebut, kemudian memberikan kepada atasan langsung bahwa terdapat bahaya dan para pekerja telah menyingkir. Yang keempat, dilarang memasuki tempat yang berbahaya sebelum daerah tersebut dinyatakan aman. Selanjutnya. Yang kedua, pekerja tambang yang mengetahui atau menurut dugaannya ada ancaman bahaya harus yang pertama menyuruh orang menyingkir. Kedua, segera memberitahukan kepada orang yang bertanggung jawab terhadap daerah berbahaya tersebut. Yang ketiga, keadaan berbahaya tersebut dan tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi bahaya tersebut harus dicatat dalam buku tambang. Selanjutnya. Yang ini ada berbagai macam pengamatan visual. Yang pertama ada rekaan tarik, di mana rekaan tarik akan terjadi jika material lereng telah bergerak ke arah pit. Yang kedua ada scarps. Scarps terjadi jika material telah bergerak ke bawah secara vertikal atau hampir vertikal. Next, yang
Ketiga, aliran air tidak normal. Peningkatan aliran air di dalam lereng dapat menyebabkan pengaruh yang buruk pada lereng. Yang keempat, ada pelendutan atau rayapan. Muka lereng yang melendut mengindikasikan adanya rayapan atau pergerakan subsurface perlahan-lahan dari lereng. Selanjutnya, pemantauan dengan instrumen. Selanjutnya, langkah-langkahnya ada 6. Yang pertama, memahami mekanisme penyebab terjadinya ketidakstabilan. Yang kedua, menetapkan dan memprioritaskan data geoteknik yang dipakai. Ketiga, menetapkan lokasi pemantauan. Keempat, memprediksi besar pergerakan dan parameter-parameter lainnya pada lokasi tersebut. Kelima, membuat anggaran instrumentasi. Keenam, memilih instrumen yang digunakan berdasarkan langkah 1-5 di atas. Lanjut. Pertimbangannya ada 5. Ketika memilih instrumen, gabungkan beberapa tingkat redundansi dalam sistem untuk memisah ulang kinerja instrumen dan mengeliminasi kesalahan. Yang kedua, peralatan otomatis umumnya lebih akurat daripada peralatan manual. Yang ketiga, instrumen harus diletakkan pada tempat yang paling efektif. Keempat, perpindahan adalah salah satu besaran primer yang paling sering diukur pada kegiatan pemantauan di lereng. Kelima, pengukuran parameter lainnya, khususnya gaya dan tegangan, membutuhkan penggunaan model matematis dan karakteristik material untuk perhitungannya. Kemudian melanjutkan yang tadi, metode-metode pemantauan dengan instrumen. Yang pertama ada jaringan survei. Peralatan survei harus dikalibrasi dengan benar sesuai petunjuk pabrik untuk mendapatkan keakuratan dan kehandalannya. Yang kedua, sangat penting untuk meletakkan titik-titik kontrol permanen pada lokasi yang mantap dan memasang prisma secara baik. Ketiga, semua alat pada survei harus lebih kecil dibandingkan dengan akurasi minimum yang dipersyaratkan untuk pengukuran perpindahan. Kemudian yang kedua ada pengukuran rekahan. Pengukuran dan pemantauan lebar rekahan dan arah propagasi rekahan diperlukan untuk penentuan luasnya daerah yang tidak mantap. Kedua, metode paling sederhana untuk pemantauan rekahan ini adalah dengan cara menyemprotkan cat atau memasang bendera pada ujung rekahan sehingga lebar rekahan dapat teramati. Kemudian yang ketiga, crack gauges dengan electrical readout juga tersedia, tetapi sering terjadi pada masalah lereng tambang. Rekahan melampaui batas pengukuran dari alat yang tersedia. Kemudian, next. Yang ketiga ada wireline extensometer. Wireline extensometer ini berupa peralatan pemantauan elektronik yang dapat diprogram untuk mengaktifkan alarm apabila perpindahan melebihi batas yang telah ditetapkan. Panjang kabel extensometer sebaiknya tidak lebih dari 60 meter untuk meminimalkan pelendutan atau terjadinya rayapan. Kadang-kadang juga perlu dilakukan untuk melakukan adjustment pada wireline extensometernya. Yang keempat ada inclinometer. Inclinometer ini terdiri atas sebuah casing yang dipasang ke dalam tanah melalui area yang diperkirakan bergerak. Kemudian ujung casing dia asumsikan tidak bergerak sehingga profil dari perpindahan lateral dapat dihitung. Yang terakhir, sisi casing mempunyai lajur untuk unit sensor. Defleksi dari casing diukur berdasarkan inklinisasi dari unit sensor. Kemudian yang terakhir, next. Ada time domain reflectometer atau disingkat TDR, merupakan sebuah teknik di mana pulsa-pulsa elektronik dikirim sepanjang sebuah kabel koaksial yang sudah di-grounded di dalam sebuah lubang bor. Sekian presentasi dari kelompok 8. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Selamat malam dan terima kasih.